Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novindra Agustiar dengan NIM F1E324002 dari Prodi Informatika. Di sini saya akan menjelaskan kode dari kelas Dynamic Array. Yang pertama, di sini ada sebuah kode dari import array core score, mana baris ini mengimpor modul core dari package array. Lalu from typing import union, ini mengimpor union dari modul typing yang digunakan untuk menyatakan bahwa suatu parameter atau variabel bisa memiliki lebih dari satu tipe data. Lalu kelas dynamic array ini merupakan sebuah definisi dari kelas bernama dynamic array, yaitu sebuah struktur data seperti list Python, tetapi lebih terkontrol dan dibatasi jenis datanya. Lalu ada metode dari div init. Metode ini merupakan metode khusus atau konstruktor dari kelas dynamic array, yaitu metode yang dijalankan otomatis saat kita membuat objek dari kelas ini. Metode ini memiliki dua parameter, yaitu initial capacity dan typecode. Initial capacity ialah kapasitas awal dari array, yang mana defaultnya adalah 1. Dan typecode ialah kode tipe data elemen, yang mana defaultnya L. Sub-array sama dengan core array ialah array baru dari kelas array yang ada di core dengan kapasitas awal dari tipe data yang telah ditentukan. Lalu sub capacity, initial capacity digunakan untuk menyimpan informasi kapasitas array saat ini. Lalu sub size sama dengan 0 merupakan jumlah elemen yang sudah terisi di dalam array, karena awalnya 0 karena array ini baru dibuat. Lalu sub typecode digunakan untuk menyimpan informasi typecode di sebuah atribut khusus. Lalu metode len, metode ini khusus Python. Ketika kita menggunakan len atau objek, Python akan menjalankan metode ini. Lalu return subsize ini digunakan untuk mengembalikan jumlah elemen yang ada saat ini. Ini bukan kapasitas total, tetapi berapa banyak data yang sudah masuk ke dalamnya. Lalu ada metode getItem. Metode ini digunakan saat kita mengakses sebuah elemen array seperti array, dan returnnya adalah nilai di posisi indeks. Tipenya bisa integer atau float tergantung typecode yang dipakai. Lalu if index subsize ini untuk mengecek apakah indeks melebihi jumlah elemen yang ada. Kalau iya, maka program akan error, yaitu index error, karena mencoba akses data yang berada di luar jangkauan. Lalu ada metode return sub array. Jika indeks valid, maka nilai dari array asli akan dikembalikan di posisi itu. Lalu metode dari refer, metode khusus yang dipanggil ketika kita mencetak sebuah objek, atau tujuannya memberikan representasi string dari objek yang debugging atau tampilan. Return ref sub array ini digunakan untuk mengembalikan string dari array saat ini, tapi hanya sampai sub size, karena meskipun array punya kapasitas lebih besar, yang dihitung hanya elemen yang aktif. Lalu metode dari iter.
Metode khusus yang membuat objek ini bisa di looping. Lalu for in range yield solve ini digunakan untuk melakukan iterasi dari 0 sampai sub size min 1. Lalu yield mengeluarkan satu persatu elemen. Lalu metode is full ini adalah metode private yang fungsinya untuk mengecek apakah array sudah penuh. Return sub size merupakan jumlah elemen digunakan untuk melihat jumlah elemen sudah sama atau lebih besar dari kapasitas. Artinya jika array perlu di resize kalau mau tambah data. Lalu ada metode double size. Metode ini digunakan ketika array sudah penuh. Tujuannya untuk melipat gandakan kapasitas array supaya bisa muat lebih banyak elemen. Assure solve capacity ini digunakan untuk melakukan pengecekan, memastikan metode ini hanya dipanggil kalau array sudah penuh. Kalau tidak, program akan error sampai di sini. Lalu all array sub array ini digunakan untuk menyimpan array lama karena kita akan membuat sebuah elemen baru. Lalu sub array core array ini digunakan untuk membuat array baru dari core array dengan kapasitas 2 kali lipat dan tetap memakai tipe data yang sama. Solve capacity kali sama dengan 2 ini merupakan update nilai kapasitas yang baru dikali dengan 2. For in range sub array ini digunakan untuk menyalin semua elemen dari array lama ke array baru satu persatu. Assure sub array ini untuk memastikan bahwa kapasitas array baru benar-benar sesuai. Lalu ada metode dari half size. Metode ini digunakan untuk melakukan kebalikan dari double size, yang mana ia mengurangi kapasitas array jadi setengah supaya tidak boros memori kalau banyak elemen yang dihapus. Lalu assure solve capacity assure solve capacity lebih dari 1, kapasitas harus lebih dari 1, dan solve size kurang dari sama dengan solve capacity per 4. Jumlah elemen harus kurang dari atau sama dengan 1/4 kapasitas. Misalnya kapasitas 16, jumlah elemen 4, bisa dikecilkan jadi 8. Lalu all array sama dengan self array, menyimpan array lama untuk disalin ke array yang baru. Lalu self array core array membuat array baru dengan kapasitas setengah dari sebelumnya. Self capacity setengah sama dengan 2 untuk mengupdate nilai kapasitas baru dibagi 2. For in range self size self array untuk memastikan bahwa kapasitas untuk menyalin semua elemen dari array lama ke array baru. Assure self array untuk memastikan bahwa kapasitas baru memang sesuai dengan yang kita inginkan. Lalu metode is empty. Metode ini untuk mengecek apakah array kosong atau tidak. Lalu return len solve sama dengan 0 untuk menggunakan len ini untuk mendapatkan jumlah elemen dari array lalu membandingkannya dengan 0. Jika jumlah elemen 0, maka array kosong. Kalau tidak, returnnya akan false. Lalu metode insert. Metode ini untuk menambahkan elemen baru ke dalam array. Elemen yang ditambahkan bisa berupa integer atau float.
If sub is full, sub double size. Sebelum menambahkan nilai baru, kita harus mengecek apakah array sudah penuh dengan sub is full. Dan jika array penuh, maka kita panggil dengan sub double size untuk menggandakan kapasitas array. Sub array sama dengan value. Setelah memastikan adanya ruang yang cukup, kita bisa menambahkan nilai baru ke indeks terakhir yang tersedia, yaitu pada sub size. Sub size tambah sama dengan 1. Setelah elemen baru yang telah ditambahkan, maka perbarui jumlah elemen agar array tahu ada elemen tambahan. Lalu metode find. Metode ini digunakan untuk mencari posisi dari elemen tertentu dalam array. Elemen yang dicari adalah target yang bisa berupa integer atau float. Lalu ada for i in range. If sub array return i. Ini adalah sebuah linear search, yang mana kita mulai dari indeks 0 dan cek satu persatu elemen yang ada di dalam array. Jika ditemukan elemen yang sama dengan target, maka kita return indeksnya. Jadi return none. Jika sudah memeriksa semua elemen yang tidak ada, jika sudah memeriksa semua elemen dan tidak ada yang cocok, maka kita return none untuk menandakan bahwa elemen yang dicari tidak ditemukan. Lalu ada metode delete. Metode ini digunakan untuk menghapus elemen tertentu di dalam array, yaitu yang nilainya sama dengan target. Lalu ada index sama dengan sub find. If index is known, raise value error. Di sini digunakan untuk method find, mana untuk mencari indeks dari elemen yang ingin dihapus. Jika elemen tidak ditemukan, maka akan terjadi yang namanya error, yang mana kita melempar value error dengan pesan bahwa elemen tidak ada di dalam array. Lalu for i in range, index sub size min 1 kurang 1. Sub array i sama dengan sub titik array i tambah 1 sub titik size. Jika sebuah elemen telah ditemukan, kita harus menggeser elemen setelahnya ke kiri agar array tetap rapi. Mulai dari indeks, kita salin elemen di i tambah 1 ke posisi i. Ini membuat elemen yang dihapus akan tergeser ke kiri. Sub titik size min sama dengan 1. Setelah menggeser elemen-elemen setelahnya, kita bisa kurangi ukuran array karena satu elemen telah dihapus. If sub titik capacity lebih dari 1 dan sub titik size kurang sama dengan sub titik capacity bagi 4 dengan sub titik half size. Setelah kita menghapus sebuah elemen, kita cek apakah kapasitas array bisa diperkecil. Jika kapasitas lebih dari 1 dan jumlah elemen sekarang kurang dari atau sama dengan 1/4 kapasitas, maka kita panggil half size untuk memperkecil ukuran array agar tidak boros memori. Sekian penjelasan dari saya. Kalau ada yang salah, mohon dimaklumi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.